kuarsa ya. Nah ini salah dulu. Nah, tentang kuarsa ya. Tentang filler. Ini yang terakhir. Saya ingin ulas sedikit. Saya ulangi sedikit bahwa kuarsa yang umum digunakan atau yang melimpah di sekitar kita adalah kuarsa alfa. Kuarsa alfa, kemudian strukturnya framework silikat, jadi tetrahedra SiO4, ingat basicnya adalah kalau itu silikat selalu SiO4. Semua ujung-ujungnya sharing. Oke, membentuk ikatan kovalen ini. Sharing, kemudian semua ujung tetrahedron itu berikatan dengan tetangganya dengan bentuk helix. Kemarin agak helix gitu ya, helix. Jadi bukan seperti lembaran pada mira lempung. Itu yang perlu diingat bahwa ini adalah namanya framework silikat. Framework silikat itu ada banyak anggotanya, salah satunya kuarsa. Termasuk felspar nanti yang akan kita bicarakan itu pun framework silikat, hanya saja cara gabungnya itu yang beda. Tapi kalau semua tetrahedranya sama-sama terikat itu ya sama, bahwa sama-sama terikat tapi dengan cara yang berbeda, dengan arah yang berbeda, dengan sudut yang berbeda, kira-kira begitu. Ya, baik. Kemudian kuarsa bebas itu adalah yang rumusnya SiO2. Kuarsa yang mikrokristalin yang bebas juga antara lain kalsedoni. Kemudian ada jasper. Jasper sama dengan kalsedoni sebetulnya mikrokristalin. Bedanya dia banyak mengandung pengotor besi sehingga menjadi opak. Kemudian ada chert atau flint. Nah, jangan lupa kalau kita bicara chert atau flint, ini kita sudah bicarakan di dalam batuan sedimen evaporit. Ada di situ, jadi saudara silakan lihat saja nanti. Kemudian ada opal, itu silika amorf yang mengandung air. Jadi ada H2O, jadi SiO2 H2O. Ya, ada gugus airnya yang terikat di dalam SiO2. Dan ada silika gelas ya, silika gelas hasil pembekuan cepat. Jadi, yang silika gelas kemarin dikatakan kalau dia dinaikkan temperaturnya sampai meleleh, maka transformasinya itu bukan melalui beta kuarsa baru ke tridimit atau kristobalit, melainkan langsung ke kristobalit. Sehingga fase titik inversi yang cepat itu akan bisa di skip gitu ya, sehingga lebih aman. Sehingga thermal expansion-nya tidak sebesar kalau kita menaikkan temperatur dari kuarsa alfa ke kuarsa beta dan seterusnya. Jadi dari silika gelas relatif lebih aman terhadap peretakan yang akan terjadi. Itu yang terakhir kemarin saya sampaikan. Kemudian, yang banyak kita jumpai dan paling murah pastinya adalah pasir kuarsa. Artinya pasir pas ya. Pasir kuarsa ini ya namanya juga endapan. Pasir endapan bisa bercampur dengan berbagai macam mineral lain. Tapi di Indonesia melimpah, banyak terdapat di Provinsi Riau, di Provinsi Bangka Belitung, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur. Ya, jadi ini di Indonesia bagian barat nih. Mengapa? Karena batuan yang ada di sana adalah batuan beku granitit. Jadi dekat dengan kerak benua. Itu biasanya batuannya itu batuan beku asam granitit. Nah, tentu saja kalau kita bicara
batuan granitik atau batu granit ketika melapuk, nah salah satu produk lapukannya adalah kuarsa yang resisten, yang masih kuarsa gitu ya, butiran kuarsa. Sedangkan felspar dan lain-lainnya sudah melapuk menjadi lempung, mineral lempung, jika pelapukannya sudah tahap lanjut. Jadi ini kalau ini kuarsa yang berasal dari batuan beku granit, pastinya ini adalah kuarsa primer asalnya dari pembekuan magma. Dari pembekuan magma, tapi dia tidak lapuk karena dia resisten. Kemudian kalau yang bulat-bulat begini sih, yang bulat-bulat itu pastinya ini dari sedimen nih, batuan sedimen. Kalau bulat ya artinya sudah mengalami maksudnya asalnya ya, asalnya bisa dari batuan sedimen yang mungkin atau batuan metamorf, kuarsit misalnya yang sudah tertransport jauh, ini bulat-bulat nih. Kalau ini mah bakalan jadi konglomerat nantinya nih kalau sudah menjadi batu. Tapi kalau yang pecahannya seperti ini mungkin sumbernya masih dekat, mungkin residual soil tadinya, jadi di situ bercampur semua produk pelapukan termasuk lempung, tetapi setelah diayak maka kuarsanya bisa kita ambil seperti itu. Jadi ini sudah merupakan hasil pengolahan ini. Sudah minimal sudah diayak. Atau kalau ngambilnya sudah di pantai itu artinya memang sudah menjadi pasir pantai. Nanti kita bisa lihat contohnya. Nah, contohnya ini. Ini ya, bisa saja ini adalah batuan beku yang lapuk, ya. Sini ini karena ini di Cina nih. Bisa batuan beku yang lapuk, segala macam ada di sana. Kemudian kuarsanya juga masih ada. Nah, kemudian ketika ditambang, maka campuran-campuran ini dapat dipisahkan. Ini dipisahkan. Ini setelah dipisahkan, kemudian harus dicuci. Setelah dicuci, kalau menginginkan ukuran yang spesifik, karena diminta oleh konsumen, misalnya karena konsumennya banyak yang minta ukuran sekian, maka harus digerus, kemudian nanti baru di packing. Kira-kira biasanya begitu. Nah, ini kalau batu pasir atau residual, endapan residual ya, endapan yang masih berada di tempat dia lapuk. Atau bisa jadi sudah menjadi batu pasir, akan tetapi ingat, kalau jadi batu pasir artinya pernah tertransformasi kemudian menjadi batu, menjadi sangat keras, tetapi mengalami pengangkatan update gitu ya, sehingga berada di gunung misalnya, bisa seperti itu ya. Nah, itu pun harus melalui proses ini. Tapi kalau pasirnya ada di pantai, nah itu berarti kita tidak usah melalui proses ini, cukup melalui pengayakan saja dan pencucian. Tidak harus ya, kalau ini sangat keras bahkan di sini bisa diledakan gitu ya. Nah, kalau kita punyanya pasir pantai yang memang sudah pasir silika yang murni, contohnya mungkin di Natuna, di Riau, di Bangka, bisa jadi kita mendapatkan di sana gitu ya, yang murni. Nah, itu kita sudah melewati proses-proses peremukan, kemudian sorting. Kenapa? Karena sudah dilakukan oleh alam. Kalau yang ada di pantai itu sudah dilakukan oleh alam sortingnya, bahkan pencuciannya. Karena kalau memang batuan itu sudah mengalami transportasi yang jauh, kemudian terendapkan di pantai, sisa-sisanya berupa kuarsa itu bisa sangat murni.
Ya, artinya 90% ke atas ya. Tuh, jadi bermacam-macam. Oke, ini yang sudah bersih, yang sudah dicuci, bahkan ini sudah digerus ya. Bisa dibedakan berdasarkan ukurannya sesuai dengan spek yang diminta oleh konsumen. Kemudian perilaku kuarsa pada bodi keramik saat pembakaran dan pendinginan ini sudah dijelaskan sebetulnya ketika saya menjelaskan tentang transformasi dari satu polimorf kuarsa ke polimorf lain. Jadi mulai dari alfa kuarsa ke beta kuarsa ke tridimit dan ke kristobalit. Jadi prinsipnya itu, jadi ketika kuarsa dinaikkan temperaturnya karena dibakar, maka akan terjadi transformasi dari satu fase polimorf tertentu ke yang lain atau strukturnya berubah. Nah, mari kita lihat dulu kalau pembakaran keramik itu sampai temperatur berapa sih gitu ya. Karena kuarsa itu perubahannya adalah di 573 derajat Celcius akan berubah dari alfa kuarsa ke beta kuarsa, kemudian di 800-an akan berubah ke tridimit, kemudian di 1470 akan berubah ke kristobalit, nanti akan berubah meleleh di 1700 sekian ya, begitu. Oke, jadi harus diingat temperatur pembakarnya sampai berapa. Oke, jadi kalau misalnya sampai 1400 ya mungkin kristobalit tidak terbentuk. Oke, kemudian kuarsa sendiri titik lelehnya 1713 derajat, ada yang mengatakan 1705 derajat. Sebagai pembanding, besi sendiri lelehnya di 1510 derajat Celcius, jadi lebih rendah dari kuarsa. Kemudian baja di 1370 derajat Celcius. Kuarsa ini lebih tinggi, lebih refraktori sifatnya dibanding besi dan baja. Kemudian itulah sebabnya dia menjadi agregat di dalam bodi keramik ya. Karena titik lelehnya memang tinggi, dibakarnya hanya sampai 1400 derajat, ya belum leleh kuarsa itu. Makanya. Kemudian, nah lain halnya dengan felspar. Felspar itu di temperatur ini sudah meleleh tetapi sebagian parsial. Kenapa dikatakan parsial? Karena memang kalau kita bicara felspar, perilaku pelelehannya itu beda. Jadi dia tidak langsung meleleh, melainkan dia akan melalui suatu fase incongruent melting namanya. Jadi hanya meleleh sebagian, sisanya itu masih membentuk mineral lain, tapi mineral lain ya. Oke, jadi kuarsa itu akan bersifat refraktori tetap sebagai agregat ketika felspar mulai meleleh. Agregat itu paling mengalami softening karena memang juga nanti dipengaruhi sedikit oleh lelehan felspar. Lelehan felspar itu kan akan masuk ke sela-sela pori-pori dari refraktori, kemudian mempengaruhi dia, mungkin masuk ke dalam ininya juga, ya masuk ke dalam pori ya jika ada, kemudian pasti mengisi sela-sela gitu akan menyebabkan terjadi softening dan sintering di refraktorinya. Jadi refraktorinya bisa mengalami sintering semakin mendekat, apalagi diikat oleh lelehan silika yang berasal dari felspar. Kira-kira bayangannya itu ya. Jadi gitu. Jadi kuarsanya sendiri tidak meleleh.
paling mengalami softening. Itu pun tergantung kepada partikelnya. Kalau partikel yang halus, ya bisa. Kalau partikelnya lebih besar, relatif lebih tahan, gitu ya. Kalau yang kecil sekali itu akan pastinya mudah mengalami softening. Oke, kira-kira gitu. Jadi kuarsa ini walaupun tidak meleleh, bisa saja mengalami sintering tergantung ukurannya. Kemudian nanti akan diikat kuat oleh kelelehan yang berasal dari feldspar dan lempung sebetulnya, dan lempung sehingga menjadi bodi keramik yang lebih utuh, strukturnya lebih menyatu, lebih kuat. Oke, hanya saja yang perlu diwaspadai adalah temperatur saat satu polimorf berubah ke polimorf lain, terutama yang perubahannya sangat cepat. Kalau yang perubahannya relatif lebih lama atau yang rekonstruktif, itu tidak terlalu riskan gitu. Jadi masih bisa diikuti, waktunya cukup lama. Rentang temperaturnya juga cukup lebar gitu ya. Tapi kalau yang kuarsa alfa atau kuarsa beta begitu tercapai titik kritisnya langsung berubah. Itu makanya harus diatur pembakarannya katanya. Oke, kenaikan dan penurunan temperatur yang tiba-tiba itu yang akan menyebabkan retak. Kemarin itu yang terakhir. Ya, kita akan masuk ke yang lain. Ke ya, tadi kita sudah menyebut-nyebut tentang feldspar yang meleleh ya. Nah, feldspar sendiri adalah mineral, ingat, seri reaksi Bowen, mineral yang terbentuk dari pembekuan magma. Bahkan mineral paling banyak di dalam kerak bumi. Jadi disebut sebagai mineral utama pembentuk batuan beku, sehingga namanya akan menentukan namanya. Persennya akan menentukan nama dan jenis batuan beku. Artinya nama batuan beku akan ditentukan oleh feldspar apa yang ada di sana, berapa jumlahnya. Namun demikian, feldspar juga dapat dijumpai dalam batuan sedimen dan batuan metamorf. Bahkan batuan-batuan itulah yang justru sering dijual sebagai komoditi feldspar. Jadi, oh ini bahan baku feldspar nih, gitu ya. Nah, seringkali sebetulnya yang dimaksud itu bukan mineral feldspar murni, melainkan batu feldspar. Batu atau batuan yang banyak mengandung feldspar. Tadi bisa batuan beku, bisa batuan sedimen, bisa batuan metamorf. Ini contohnya. Contoh dari batuan beku yang banyak mengandung feldspar ya granit contohnya ya, kalau batuan beku yang komposisinya normal. Tetapi yang felsparnya banyak juga ada, disebutnya alkali granit. Atau yang banyak sekali juga ada, disebutnya sienit gitu ya. Nah ini adalah granit nih, felsparnya sudah kita bisa lihat sendiri. Yang pink ini adalah K felspar, yang putih ini adalah Na felspar, K felspar itu ortoklas ya, Na felspar itu albit. Kemudian, nah di sini kalau yang hitam bisa amfibol dan biotik. Kemudian yang jernih begini ini adalah agak bening nih kelihatan lebih transparan itu adalah kuarsa ya.
Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa di sini feldspar-nya ada di batuan beku dan relatif banyak dari persennya ya, dia yang dominan. Kemudian di tengah di batuan sedimen ini yang pink ini juga K feldspar. Nah, ini adalah ciri khas dari batuan sedimen arkose yang banyak feldspar-nya itu agak pinky warnanya. Kemudian yang di kanan ini adalah batuan metamorph gneiss. Tapi gneiss ini lihat warnanya mirip dengan ini yang memang kira-kira asalnya dari batuan beku granit yang mengalami metamorfisme. Sehingga produknya mirip. Iya, mineralnya ya itu juga gitu ya. Nah, ketiga jenis batuan ini bisa saja dijual sebagai komoditi feldspar. Jadi diberi labelnya feldspar. Makanya harus hati-hati. Artinya kalau kita membelinya yang ini, itu di dalamnya ada kuarsa. Nah, kuarsa perilaku pelelehannya berbeda dengan feldspar. Oleh karena itu penting untuk memilih feldspar yang sesuai kebutuhan. Jadi gini, feldspar sendiri bermacam-macam kan, ada yang K, ada yang Na, ada yang Ca, nah itu perilakunya beda. Belum lagi kalau yang dibeli itu adalah batu feldspar, nah ada tambahan mineral lain yang juga beda. Jadi itu yang minimal harus diketahui dan dipertimbangkan. Ya, fungsi feldspar dalam industri keramik tadi untuk membentuk fasa gelas yang dapat mengikat agregat-agregat di dalam bodi keramik. Kemudian hasilnya nanti fasa gelas atau fasa lelehan itu akan kalau membeku dia akan bersifat translusen. Translusen itu ya antara opak dan transparan ya. Juga untuk menurunkan titik leleh campuran bahan glasir dan gelas. Jadi kalau dalam bahan glasir dan gelas, feldspar ini diharapkan melelehkan semuanya leleh. Tapi kalau di dalam bodi keramik, pelelehan tidak semua. Jadi cukup dihasilkan fasa gelas sesuai dengan kebutuhan agar kita bisa mengikat keramik dengan kuat. Jadi kalau kita membuat bodi keramik tradisional itu tidak dilelehkan semua. Nah, jadi fasa gelas itu harus dikontrol berapa jumlah yang diinginkan. Nah, kalau sudah cukup maka tidak, ya memang tidak diharapkan meleleh semua. Jenis-jenis feldspar tadi dikatakan ada K feldspar, Na feldspar, dan Ca feldspar. Namanya K feldspar itu yang paling banyak dikenal adalah orthoklas. Na feldspar itu namanya albit, dan Ca feldspar itu namanya anorthit. Kayak di rumusnya harus hafal sih karena sederhana rumusnya. KALSI 3O8 untuk orthoklas, NaALSI 3O8 untuk albit, ini sama saja, hanya yang Ca feldspar ini rumusnya beda sedikit. Ini CaAl2 Si2O8. Oke, nanti akan dijelaskan di bawah. Na dan Ca feldspar membentuk solid solution yang disebut sebagai plagioklas. Ingat, seri reaksi Bowen yang tangannya ada di kanan semua, itu plagioklas ya. Yang paling atas adalah Ca feldspar, yang paling bawah adalah Na feldspar, kemudian di pertemuan dua garis, dua tangan dari seri reaksi Bowen itu, di pertemuannya, titik pertemuannya kita akan mendapatkan K feldspar. Sini ada penjelasan, plagioklas itu substitusi solid solution karena substitusi, dan solid solution ini stabil. Dia terbentuk pada temperatur tinggi, tetapi ketika sudah pada temperatur normal, dia tetap stabil, tetap homogen. Walaupun komponen pembentuknya ada dua, yaitu Na feldspar dan Ca feldspar. Tapi kita tidak bisa membedakan mana yang Na, mana yang
Ca. Kalau itu sudah membentuk solid solution, karena dia stabil. Lain halnya dengan alkali feldspar. Alkali feldspar adalah solid solution antara Na feldspar dan K feldspar. Tetapi solid solution ini hanya terjadi atau hanya stabil pada temperatur tinggi. Pada temperatur tinggi, ketika temperaturnya turun akan memisah lagi komponen ini. Kita akan bisa melihat bagian mana K feldspar-nya, bagian yang mana Na feldspar-nya. Oleh karena itu disebut sebagai exsolution. Oke, saya turunkan dulu ke ke sini dulu biar ingat ya. Ini adalah seri reaksi Bowen, posisi seri reaksi Bowen. Saya di sini hanya ingin menunjukkan ini discontinue, yang ini yang continue, yang ini yang velocity ya, yang ini yang discontinue, yang voltage, kemudian yang ini yang continue, yang plagioclase. Oke. Kemudian yang Ca feldspar paling atas, paling duluan terbentuk, titik lelehnya paling tinggi. Yang Na feldspar udah lebih bawah, temperaturnya pasti dia lebih rendah, kemudian orthoclase lebih bawah lagi, atau K feldspar ini. Ingat ininya, ingat ini. Antara ini dan ini membentuk solid solution yang stabil. Antara ini nih, Na dengan K juga terbentuk solid solution yang tidak stabil di temperatur normal, tapi stabil di temperatur tinggi. Saya kembalikan ke yang tadi. Mengapa kalau solid solution antara Na dan Ca feldspar itu stabil pada plagioclase? Penyebabnya adalah karena ini. Jadi memang ada syarat untuk terbentuknya solid solution yang stabil yang disebabkan oleh substitusi ini. Syaratnya adalah ukuran ionnya harus relatif sama kira-kira. Jadi kalau beda sedikit ya tidak apa-apa, masih bisa ditolerir. Nah, lihat di sini Na feldspar dan Ca feldspar, ukuran kationnya nih, kation Na yang saling menggantikan kan ini. Na-nya 0,95 angstrom, sedangkan Ca-nya 0,99. Ini hampir sama ya, hampir sama. Walaupun secara muatan listrik ini atau secara valensi atau bilangan oksidasi, Na itu hanya 1 plus, Ca itu 2 plus. Akan tetapi ini dapat diatasi dengan substitusi yang lain, yaitu kalau rumusnya masih mengadopsi CaAlSi38 itu kan tidak stabil secara, maksudnya tidak balance muatannya. Nah, makanya si Si-nya ini harus berubah. Si-nya harus berubah, tapi Al-nya juga harus berubah. Jadi ada substitusi yang lain selain Ca digantikan oleh Na ini, atau Na digantikan oleh Ca ini. Dan sebetulnya tergantung temperaturnya, kita menaikkan atau menurunkan. Itulah sebabnya yang terbentuk pada plagioclase disebut sebagai couple substitution solid solution. Jadi ada substitusi penyerta, tidak tunggal. Tapi kalau antara K feldspar dengan Na feldspar, walaupun secara bilangan oksidasi atau valensi kation ini sama-sama 1 plus, jadi cocoklah untuk ini, untuk muatan kalau saling menggantikan. Tetapi ukurannya jauh berbeda. Ini 1,33 angstrom K-nya, sedangkan Na-nya 0,95. Ini hampir 1,5 kali lipat ya, lebih besar. Nah, itu sebetulnya tidak kompatibel. Tetapi pada temperatur tinggi,
itu bisa masuk karena di temperatur tinggi itu kan vibrasinya lebih besar gitu ya. Jadi dia masih bisa ditolerir. Selisih ukuran ini bisa ditolerir sehingga bisa saling menggantikan. Itu kira-kira. Tetapi ketika temperaturnya turun menjadi temperatur normal, kemudian kita bisa memegang itu mineral, maka akan memisah kembali karena tidak bisa ditoleransi lagi ukuran yang jauh berbeda ini. Jadi walaupun secara substitusinya simple ya, tetapi secara ukurannya ini yang tidak cocok. Baik, kita akan masuk ke K-Feldsparnya ya, K-Feldspar. Dan 3 jenis. Saya kembalikan dulu ke sini. Jenis-jenis plagioklas yaitu albit dan anortit di sini tergantung kepada berapa komponen albit dan berapa komponen anortit di solid solution tersebut. Kemudian jenis-jenis alkali feldspar yaitu antara albit dan ortoklas atau mikroklin. Nah, sekarang muncul mikroklin, tapi nanti dijelaskannya. Mineral yang akan terbentuk albit, anortoklas atau sanidin. Tergantung kepada berapa jumlah AB dan berapa jumlah OR ya, OR ortoklas. AN itu anortit. Ya, ini ada persen-persennya, terutama yang bawah nih. Kalau yang ini ya saudara harus hitung sendiri, kira-kira berapa persen ini, berapa persen. Belum dituliskan berapa. Tapi bisa dihitung. Oke, yang jelas kalau kita solid solution antara albit ortoklas tapi banyaknya komponen albitnya disebut anortoklas. Kalau banyaknya komponen ortoklasnya disebut sanidin. Nah, kemudian yang bawah ada albit, oligoklas, andesin, labradorit, pitonit, dan anortit. Oke, ini solid solution ini di tangan yang ini. Nah, sekarang karena tadi menyebutkan nama mikroklin selain ortoklas, ini adalah karena ortoklas dan mikroklin itu polimorf ya. Jadi sama-sama KALSI38 tetapi strukturnya beda. Ortoklas itu monoklin, mikroklin itu triklin strukturnya. Kemudian di sini ada sanidin juga nih, sanidin juga di sini ya. Sanidin ini kan bisa sampai 100% KALSI38 walaupun sanidin ini bisa saja kalau komposisinya ada agak ke bawah sini bisa saja mengandung albit. Nah, tetapi kalau di sekitar sini dia komposisinya maka dia masih termasuk KALSI38. Ini pun sanidin merupakan anggota dari polimorf KALSI38 ini. Anggota polimorf dari K-Feldspar. Strukturnya monoklin, hanya saja dia terbentuknya pada temperatur tinggi. Karena apa? Karena sanidin biasanya terbentuk pada batuan ekstrusif, batuan yang membeku dengan cepat di permukaan. Jadi ketika temperaturnya masih tinggi, kemudian harus tiba-tiba membeku gitu ya, akan terbentuk antara lain K-Feldspar sanidin. Kalau mikroklin kan mengikuti atau ortoklas itu mengikuti seri reaksi. Oke, nah yang akan dibicarakan sekarang adalah polimorf K-Feldspar dulu, yaitu mikroklin, ortoklas, sanidin. Mikroklin umumnya dijumpai pada batu asam intermediate dan pegmatit. Jadi di dalam pegmatit
Ya, pegmatit ya, pegmatit itu yang kristalnya besar-besar itu. Komposisinya masih granitik. Mikrofilm bisa dijumpai ke intermediate, misalnya di granodiorite itu kita masih bisa menjumpai mikrofilm. Dan ortoklas ini dijumpai pada batuan beku asam granit yang terbentuk pada kedalaman yang relatif rendah. Artinya baik mikrofilm maupun ortoklas biasanya dijumpai pada batuan plutonik ya, atau batuan intrusif yang terbentuk atau yang membeku di taman. Kalau mikrofilm bisa lebih dalam, ini makanya dapatnya yang intermediate juga bisa. Kalau ortoklas relatif lebih dangkal ya, walaupun tidak ketemu. Nah, sanidin memang relatif dekat permukaan bumi, bahkan bisa di permukaan bumi. Karena memang biasanya terbentuk dalam batuan ekstrusif atau dalam lava ya, lava yang membeku gitu ya, batuan vulkanik. Contohnya dalam obsidian kita bisa melihat sanidin yang butirannya sangat kecil, dalam riolit dan dalam trafit itu sudah ke arah intermediate sedikit. Komposisinya dari rumusnya ini kalau dianalisis oksida-oksidanya, yang ideal artinya tidak mengandung yang lain, hanya alkali felsfat 64,75% SiO2, 18,34% Al2O3, dan 16% atau hampir 17 ya K2O. Oke, nah di sini yang dikatakan ada silika, akan tetapi silikanya terikat gitu. Ingat, beda dengan silika bebas. Silika bebas adalah kuarsa yang rumusnya memang SiO2 saja. Di sini menggunakan silika tetapi terikat di dalam K-felsfat. Itu yang saya maksud kemarin tentang silika yang terikat. Nah, jadi di sini silikat ini mineralnya. Silikat karena ada SiO-nya. Komponennya ada SiO2. SiO2 sendiri walaupun terikat tetap disebut silika, tapi bukan silika bebas. Jadi ada SiO2, ada SiO2, ada silika, ada alumina. Ya. Kemudian ada ini K2O, ini potasium oksida atau mungkin potasia barangkali ya namanya, karena tadi disamakan dengan silika alumina. Oke. Umumnya mengandung NaO. Apalagi kalau itu dekat-dekat di arah-arah yang solid solution alkali felsfat tadi ya. Nah, yang sanidin jelas-jelas bisa banget mengandung Na. Ya kan tadi memang berada di garis solid solution alkali felsfat yang sanidin. Makanya dikatakan umumnya mengandung NaO. Ya bisa saja sedikit NaO ada di sana, maka ini dikatakan sebagai komposisi ideal. Silakan saudara lihat ini gambarnya, ya umumnya memang warnanya arah-arah pink. Ini yang mikrofilm juga bisa pinky, ortoklas bisa pink, maksudnya ini sanidin juga bisa, walaupun tidak selalu. Jadi ada yang warnanya mirip-mirip dengan ini juga, dengan albit ya, dia agak putih translucent begitu. Jadi agak-agak seperti ini bisa ya, bisa. Tapi umumnya pink. Dan ciri khasnya juga dia memiliki belahan. Kemudian, nah ini ada tekstur perfit dan anti perfit. Oke, tolong diingat tadi yang saya akan bicarakan di sini adalah ada
Ada satu yang terlewat ini. Tidak apa-apa. Tekstur pertit itu dimiliki oleh alkali feldspar dan terhapus oleh saya satu. Nah, jadi setelah ini harusnya ada alkali feldspar. Nih alkali feldspar ini. Tapi sebetulnya hanya menceritakan bahwa di dalam alkali feldspar ada mineral sanidin, ada anorthoklas, gitu ya. Dan kalau N membernya aldit dan orthoklas tadi. Sanidin banyak orthoklasnya. Sedangkan anorthoklas banyak alditnya. Kalau juga yang ini orthoklasnya relatif lebih sedikit. Makin dekat ke sana artinya makin banyak. Oke. Tapi sanidin tadi ya, sanidin ini biasanya kan kristalnya kecil-kecil membeku dengan cepat. Anorthoklas juga relatif terbentuk di permukaan bumi membeku dengan cepat. Nah, yang akan dibicarakan berikutnya adalah alkali feldspar yang membeku perlahan-lahan. Jadi bukan yang sanidin, bukan yang orthoklas, tetapi misalkan tadinya ada solid solution, terbentuk solid solution di temperatur yang membeku. Tercampurlah antara ini dan ini. Misalnya di komposisi sebelah sini atau di komposisi sebelah sini bisa. Hanya saja membekunya perlahan-lahan karena dia terbentuk pada batuan beku vulkanik atau intrusif yang jauh di dalam pemisahan komponen yang ini tidak terjadi. Pemisahan komponen-komponennya tadi kan kalau solid solution alkali feldspar hanya stabil di temperatur tinggi, maka ketika temperaturnya turun menjadi normal akan memisah. Ya, di sini tidak sempat memisah di sanidin atau anorthoklas. Kecuali ya kalau sempat bisa ada yang namanya exsolution. Exsolution. Apa itu exsolution? Exsolution adalah memisahnya solid solution ya menjadi komponen-komponennya. Jadi ketika di temperatur tinggi ini dan ini homogen tercampur, ketika turun tadi akan kelihatan mana yang ini, mana yang ini. Proses pemisahannya itu yang disebut sebagai exsolution. Solution ya, solution. Oke, saya ini solutionnya terlewat, terhapus bukan terlewat karena tadi yang banyak. Ya. Apa akibatnya jika solid solution pecah menjadi exsolution? Oke. Nah, jadi yang tadinya ini homogen, maka akan memisah menjadi masing-masing. Jadi akan menjadi KAlSi3O8 dan NaAlSi3O8 yang kelihatan mana dia. Ini contohnya nih. Ini adalah alkali feldspar dan mineralnya belang-belang. Karena apa? Karena memang campuran antara aldit dan orthoklas. Ini bilang ini karena aldit dan orthoklas. Tapi ketika dulu terbentuk di temperaturnya, temperatur titik bekunya dia, ini homogen ya. Waktu turun dia baru memisah. Pemisahannya kelihatan. Jika yang lebih banyak itu komponennya adalah K feldspar, yang K-nya ini, maka disebut PRT. Tapi jika yang lebih banyaknya itu adalah yang alditnya, ini coba kita lihat di sini. Ini yang pink ini kan tadi K feldspar. Yang putihnya ini adalah Na feldspar. Nah ini kelihatan yang pinknya lebih sedikit. Jadi yang ini disebut anti pertit, yang ini disebut sebagai pertit. Nah, jadi dua-duanya sama exsolution dari alkali feldspar, hanya beda
mana yang dominannya gitu ya, yang K-nya atau yang NA. Yang ini NA yang dominan, yang ini yang K yang dominan, kemudian yang kalaupun tadi saya mengatakan pemisahan itu akan terlihat kalau kita lihat sampelnya gitu ya. Kalau memang yang tereksolusi atau yang terkandung komponen yang tadinya terkandung di dalamnya tercampur di dalamnya itu sedikit, ini sedikit sekali gitu ya, itu hanya akan kelihatannya di bawah mikroskop. Ini contohnya. Oke, jadi kalau kita melihat yang ini nih, yang ada dua individu ini adalah simple twinning, mineralnya abu-abu, itu adalah ortoklas. Ortoklasnya membentuk simple twinning. Tetapi di dalam ortoklas ini ada alur-alur putih. Alur-alur putih ini adalah albit. Jadi ini adalah mikropertit sebetulnya. Jadi struktur pertit hasil exsolution, tetapi dia hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Jadi hati-hati. Jadi kalau mungkin dengan mata saja kita melihat, oh ini feldspar semua, ya dengan mata saya mengatakan ini feldspar semua. Gitu. Nah tetapi kalau dianalisis kimia nanti bisa ada Na-nya itu karena bisa ada exsolution-nya ya. Makanya tadi dikatakan, nah umumnya mengandung NaO, jadi bisa jadi itu adanya di sini yang tidak kelihatan. Oke, itu tentang feldspar dan alkali feldspar. Oke, alkali feldspar. Dan sekarang plagioklas. Plagioklas adalah Na dan Ca feldspar yang merupakan solution yang stabil. Yang perlu diingat adalah nama-nama mineralnya. Ada albit, oligoklas, andesit, labradorit, ditonit, anotit. Anotit yang 100% Ca atau mengandung sedikit Na. Albit yang 100% Ab atau mengandung sedikit Ca ya, ini ya bisa sini. Jadi ini sebenarnya sama dengan ini. Jadi 0 sampai 10% campurannya masih bisa disebut sebagai albit. Demikian pula kalau misalkan campuran di sini ada albitnya sampai 10% masih bisa disebut sebagai anortit. Kalau yang berikutnya nih turun 20 ini 20 ini 20. Ini makin turun, misalnya dari 10 turun ke kan 100 turun 10 ya. Nanti kalau turun lagi 20, ini AM-nya jadi 70 dan seterusnya. Paham ya? Saya maksud, oke gini maksudnya. Anortit 100% misalnya nih ya. Anortitnya 100%. Nah, masih bisa dikatakan anortit ketika mengandung albit 10%. Nah, kemudian nanti kalau turun lagi 20% berikutnya, ini sudah masuk ke areanya yang namanya mineral ditonit. Jadi kalau turun hingga 20% lagi dari sini, dari yang 90, maka ditonit itu akan batasnya ada di 70. 70 hingga 90 itu ditonit, kemudian nanti turun lagi, ini batas di sininya adalah 50 sampai 70. Anotit itu namanya labradorit, kemudian batas yang ini adalah 30 karena turun 50 dari sini. Oke, andesit. Nah, jadi kalau kita ingat sih sebetulnya di batuan beku, kalau kita punyanya plagioklas yang daerah-daerah sini nih, itu batuannya intermediate atau andesit gitu ya. Kenapa andesit? Karena banyak andesitnya.
Biasanya gitu. Andesit nama mineral, andesit nama batuan. Oke. Nah kalau udah granitik, maka kita punya plagioklasnya di daerah-daerah sini nih. Daerah yang banyak Na-nya. Na-nya. Ini yang banyak Ca-nya, berarti kita punyanya batuan mafic dan ultra. Oke, itu sedikit review tentang hubungan antara feldspat dengan nama batuan. Oke, plagioklas. Kita akan masuk ke plagioklas. Seperti apa kelihatannya? Nah, ini albit ya. Albit ini warnanya kira-kira seperti inilah, translucent, putih begitu. Nah, kadang-kadang milky ya warnanya. Kemudian ini ciri khasnya adalah belahannya dua arah. Belahan dua arah yang seperti ini kelihatan banget karena ini ada retak-retaknya. Nah, tapi di bagian yang rompal ini juga kelihatan ini bahwa dia pecahnya itu tidak sembarang ya. Ini mengikuti arah belahan yang sudah ada. Itu ciri khas dari feldspat secara keseluruhan sih sebetulnya. Jadi semua feldspat baik yang K feldspat, Na feldspat maupun Ca feldspat punya belahan dua arah yang bagus seperti ini. Ya, warna umumnya seperti ini kalau kita bicara albit. Tadi ingat kalau kita bicara ortoklas atau K feldspat lebih umumnya pink. Walaupun bisa juga ada yang warnanya seperti ini. Bahkan bisa juga ada yang warnanya agak ke hijau. Tapi kalau yang warnanya agak ke hijau biasanya itu mineralnya mineral mikroklin. Mikroklin lebih hijau ya, mikroklin. Oke, saya kembalikan dulu. Bukan saya menyebut mikroklin, jadi saya di sini. Oke, ini. Mikroklin itu bisa juga sebagai host yang membentuk kwertit ya, tidak hanya ortoklas. Jadi kalau tadi ini adalah ortoklas, saya mengatakan ini yang abu-abu adalah ortoklas gitu ya, tetapi mengandung exsolution dari albit. Nah itu tidak selalu ortoklas saja yang membentuk kwertit. Bisa juga yang banyak feldspat yang banyaknya ini adalah mikroklin. Ciri khas mikroklin biasanya dia memiliki struktur atau tekstur yang mirip sarung gitu ya, mirip sarung silang-silang begini ininya. Tidak ada warna yang terlewat. Oke. Ya. Jadi kembali lagi ke albit. Ya, jadi albit bisa tercampur sedikit di dalam ortoklas maupun di dalam mikroklin. Begitu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Albit bisa tercampur sedikit di dalam ortoklas maupun mikroklin yang namanya nanti kalau itu tercampur itu disebut sebagai alkali feldspat. Oke, albit lebih banyak digunakan sebagai bahan baku glasir karena memiliki titik leleh yang rendah dan viskositas lebih rendah dari feldspat, atau digunakan sebagai bahan baku sinter dalam swimwear. Ya maksudnya ya nanti dijelaskan saja kenapa, karena nanti ada diagram yang menunjukkan berapa sih titik leleh albit ini dan berapa titik leleh feldspat. Sehingga kalau dikatakan lebih rendah itu kelihatan. Kemudian anortit ya, anortit CaAl2Si 2 ini harusnya 2 ini O8 makanya. Ini nanti akan dibicarakan di bahan baku flux saja. Tapi yang penting saya tunjukkan adalah ini gambarnya. Gambarnya menunjukkan variasi dari
warna anotit yang dapat kita lihat. Anotit biasanya sih lebih abu-abu daripada albit. Itu walaupun ini tidak terlalu jauh beda ya, tapi bisa lebih abu sekali, lebih relatif lebih gelap. Bahkan kadang-kadang warnanya bisa memperlihatkan warna labradorescens katanya ya. Jadi ada pantulan yang warnanya biru seperti ini, tapi tidak semuanya akan kelihatan seperti ini. Kalau memang kebetulan bertemu yang seperti ini termasuk ke dalam varietas yang digunakan untuk gemstone, untuk batu akik yang baik ini. Kalau warna, ya karena apa? Karena dia warnanya indah. Tapi kalau yang begini, ya bisa juga sih, tapi tidak seindah ini. Gitu ya. Nah, jadi warnanya bisa bervariasi, kadang-kadang sedikit agak merah, gitu ya. Kalau merah karena ada pengotor besi biasanya. Itu sama kasusnya dengan Kak Felspar, kenapa agak merah? Karena biasanya ada pengotor besi di dalamnya. Di dalam Kak Felspar sering mengandung pengotor besi. Jadi kalau di analisis kimia ada besinya gitu di sana. Oke, nah anotit ini warnanya bermacam-macam, bisa abu gelap, bisa ada warna birunya gitu ya. Kemudian kalau kita ingat tadi di bawahnya anotit ketika sudah mengandung natriumnya, ini ada yang namanya labradorit. Labradorit mirip sekali dengan anotit, sering memperlihatkan warna seperti ini. Dan dari belahannya kelihatan ini belahannya bagus dua arah ya. Memang ciri khas dari mineral felspar. Oke, yang ini nanti dibicarakan lagi nanti penjelasannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan saya tunjukkan adalah feldspatoid. Feldspatoid bukan mineral feldspar, tetapi namanya saja sudah mirip nih, feldspar. Ya, jadi feldspar itu juga kalau bahasa Inggrisnya itu feldspar, tetapi di Indonesia kan menjadi felspar saja, D-nya hilang nih. Feld itu ya bahasa Jerman, kalau bahasa Inggrisnya field gitu ya. Dibuang D-nya, kalau di Indonesia kan ini saya masih feldspatoid, ini masih aslinya. Pakai S lagi artinya masih bahasa Inggris dipindahkan. Oke. Mirip dengan felspar, namanya saja sudah mirip. Kemudian memang disebut sebagai pengganti felspar. Ini Si4 katanya, jadi mirip dengan felspar tapi Si-nya lebih sedikit, itu maksudnya. Jadi felspatoid adalah mineral yang komposisi kimia, strukturnya juga, dan sifatnya menyerupai felspar. Contoh mineral felspatoid adalah leucit, nephelin, kemudian nosean, hauline, dan lain-lain. Ada banyak sih sebetulnya. Tapi yang saya akan bahas ini dua ini karena nanti diagram fasanya ada ketika kita bicara tentang kenaikan temperatur ya. Oke, jadi ingat flux itu biasanya menggunakan oksida yang mengandung alkali sih terutama ya. Jadi ini rumusnya mirip dengan felspar, makanya felspatoid digunakan sebagai alternatif untuk penggunaannya di dalam keramik untuk flux ya. Flux. Jadi kalau misalnya di sana felspatoid banyak ya bisa digunakan untuk flux bukan felspar. Masalahnya felspar itu jauh lebih banyak, makanya umum digunakan. Tapi felspatoid itu hanya relatif lebih sedikit. Tetapi jika di lokasi saudara ada felspatoid, maka itu dapat digunakan, gitu ya. Strukturnya mirip karena sama-sama framework silikat, jadi sama-sama tetrahedranya semuanya berikatan, gitu ya. Hanya dengan cara yang berbeda, dengan arah dan sebagainya beda ya.
Oke, mengapa dikatakan SI poor atau miskin akan SI? Yang memang felspatoid ini terbentuk dari magma yang kekurangan SI. Kekurangan SI dia di dalam magmanya. Jadi sebelum magmanya itu mengkristal gitu ya, masih leleh mau mengkristal, dia kekurangan SiO2. Kalau saja SiO2-nya cukup, maka yang terbentuk adalah felspar, bukan felspatoid. Makanya sering diganti atau disebut sebagai pengganti felspar. Orang Jerman mengatakan felspar vertreter katanya ya, gantinya, wakilnya felspar ya. Wakilnya felspar di dalam batuan beku yang kekurangan silika. Nah, maksudnya kekurangan itu gini. Nah, bisa jadi sebagian sudah jadi felspar, tapi yang lain kehabisan silikanya ya. Jadi ketika magma membeku, ada yang sudah menjadi felspar ketika silika yang cukup, ketika silikanya semakin berkurang, maka tidak kebagian felspar sehingga terbentuklah felspatoid. Jadi bisa seperti itu. Jadi bisa di dalam batuan beku itu memang tidak ada felsparnya karena kurang. Bisa juga dalam batuan beku itu ada dua mineral, ada felspar dan penggantinya. Yang penggantinya artinya yang sudah tidak kebagian silika. Jadi felspar dan felspatoid bisa saja terdapat bersama-sama di dalam batuan yang sama. Tapi bisa juga di dalam batuan itu hanya ada felspatoid saja, tidak ada felsparnya karena betul-betul kekurangan SiO2. Nah, masalahnya kalau ada SiO2, maksudnya kalau masih cukup SiO2 tidak akan terbentuk felspatoid. Jadi kalau di dalam magma SiO2-nya cukup banyak, tidak akan ada felspatoid, tetapi akan ada felspar. Itulah sebabnya felspatoid tidak pernah ditemukan bersama-sama dengan silika bebas. Felspatoid tidak pernah ditemukan bersama-sama dengan kuarsa. Di dalam batuan beku ya, dalam batuan beku. Kalau dalam batuan sedimen ya bisa saja dia kan sudah terbentuk soalnya. Ini kita bicaranya lelehan nih, lelehan yang akan mengkristal gitu. Kalau masih leleh, terus apa yang mau dibentuk nih? Kurang silika, ya udah bentuk felspatoid saja. Silikanya cukup, ya udah bentuk felspat, kira-kira gitu. Kita bicaranya lelehan ya, bukan yang sudah jadi kemudian ngumpul di batuan sedimen, itu sih bisa saja. Di batuan sedimen bisa saja ada kuarsa, ada felspatoid bisa. Ya. Oke. Jadi di dalam batuan beku tidak ada, kalaupun ya jarang sekali katanya ya. Orang menganggapnya tidak ada lah yang terdapat bersama-sama antara felspatoid dan silika. Oke, nah jadi felspatoid dijumpai pada batuan beku yang kekurangan silika, contohnya adalah batuan beku Nefelin cyanide. Nefelin cyanide. Nefelin ini kan tadi mineral felspatoid ya. Jadi cyanide yang felsparnya sudah digantikan oleh nefelin. Mungkin semuanya, mungkin sebagiannya. Cyanide ini kan banyak felsparnya. Atau di dalam batu pasir arkose ketika dia sudah lapuk ngumpul di dalam satu batu pasir gitu, batu pasir arkose yang memang banyak mineral alkalinya. Ini mineral leucit, ini mineral nefelin. Nah, kemudian yang kanan ini adalah cyanide, nefelin cyanide. Ini batuan. Kalau ini mineral nefelinnya yang ini yang kremi ini leucitnya yang kremi juga. Ini yang hitam mineral lain skorlomite, itu mineral jarang, saya sendiri juga tidak kenal. Batuan beku cyanide, lihat nefelinnya banyak sekali. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan baku. Bahan baku untuk flux.
Hanya saja kalau kita bicaranya batuannya nih yang begini, kemudian saudara cuma menghancurkan grup dicampur, nah harus ingat bahwa di sini ada mineral lain. Ini ada biotit nih yang hitam di biotit. Ada kuarsa juga, tapi yang jelas ada biotit. Tapi kalau nephelin cyanide bisa saja ada paling dominan adalah karena nephelinnya menjadi embel-embel dari nama batuan. Oke, cyanide sendiri kalau saudara lupa yang mana ya, gitu ya. Coba lihat lagi atau dengarkan lagi di video yang mineral pembentuk batuan. Ada komponen kalau dan nama batuannya apa itu ada. Oke. Tadi saya bicara feldspat karena banyak sekali ya umum dijadikan bahan baku. Feldspatoid bisa menggantikan felspat, tetapi keberadaannya jumlahnya tidak sebanyak felspat. Jika ada di lokasi, maka itu dapat digunakan. Dan ada lagi yang lain yang dapat digunakan untuk menggantikan felspat di dalam flux, yaitu mineral zeolit. Nah, mineral zeolit mungkin kalau orang teknik material pernah dengar lah, atau mungkin bahkan pernah dipelajari ya. Mineral zeolit itu dapat digunakan sebagai alternatif pengganti felspat karena secara komposisi kimia mirip. Tuh dari mana miripnya? Kita lihat aja komposisi kimianya. NaAlSi2O6, NaAlSi3O10 mirip ya. Kalau kita punya albit itu kan KAlSi3O8 gitu ya. Ini yang bedanya di mana nih? Di indeks Si dan O-nya saja, dan di sini mengandung gugus air H2O. Jadi secara komposisi kimia mirip, secara struktur juga sebetulnya kelompoknya sama, artinya dia sama-sama framework silika, sama-sama tetrahedra, SiO4-nya itu sama-sama gabung semua gitu ya. Hanya susunannya beda. Kalau di sini lebih teratur, mungkin bukan lebih teratur, arahnya ini yang menyebabkan terbentuknya rongga-rongga dan channel-channel gitu kan. Kalau bicara zeolit ada rongga, ada channel yang dapat memperangkap air bahkan ion lain. Itulah sebabnya dia di dalam rumusnya ada H2O ini karena ada rongga dan channel yang bisa menyebabkan air ataupun ion keluar masuk secara bebas, relatif reversible, sehingga bisa dikeluarkan lagi. Ya mirip-mirip itu ya, mirip-mirip. Kalau kita bicara air dan ion kation yang masuk ini mirip-mirip dengan mineral smectite. Bedanya strukturnya, kalau smectite masuknya di interlayer. Kalau ini masuknya di pori gitu ya, si ininya nih. H2O-nya gitu ya. Oke, kemudian ion-ion yang ada di situ ada natrium, ada kalium, ya memang itu ion alkali yang banyak yang bisa masuk. Ini pun ion Na, ini tuh masuknya juga ke rongga, ion Na, ion Ca gitu ya. Ion K, kalau ada yang K itu masuknya ke rongga di dalam framework silika. Kalau kita bicara smectite, ion-ion itu kan masuknya ke dalam interlayer. Mirip ya, bahkan fungsinya pun mirip. Oke, agak ngelantur sedikit nih. Karena kita bicara struktur, maksudnya secara struktur beda. Yang ini framework, tapi ada rongganya. Kalau yang smectite, mineral lempung, itu layer, ada interlayernya. Tapi secara fungsi, memerangkap ion, memerangkap air, itu sama. Itu yang ingin dibicarakan. Kenapa saya agak ngelantur ke smectite atau ke monmorillonite ya. Nah, tadi kita bicara struktur.
struktur framework. Secara struktur satu kelompok dengan feldspar, tapi susunannya beda. Oke, terhidrasi karena banyak rongga, ada channel. Gitu. Oke, nah ini secara oksida-oksida yang ada ini yang miriplah dengan feldspar, ada NaO, ada N2O3, ada SO2 gitu ya, dan seterusnya. Itu yang saya maksud. Jadi zeolit pun bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pengganti feldspar dalam fungsinya dijadikan flux, ya bisa menjadi alternatif. Walaupun karena feldspar penggunaannya sudah panjang, jadi orang sudah tahu mungkin bagaimana diagram fasanya. Kalau zeolit masih terus dikembangkan, orang menggunakan coba zeolit ini kan ada macam-macam, kalau dicampur sekian bagaimana hasilnya gitu. Tapi ini sudah dijadikan alternatif untuk bahan flux ya. Apalagi zeolit cukup banyak lah, di kita cukup banyak zeolit. Zeolit ini hasil dari alterasi abu vulkanik. Abu vulkanik di mana-mana di kita ada. Kenapa? Namanya aja Ring of Fire ya, Indonesia itu gunung apinya banyak gitu. Pasti abu vulkaniknya banyak. Memang juga potensi zeolitnya banyak. Jadi secara potensi ekonomi bisa menjanjikan ini zeolit ini. Bisa jadi dia juga cukup murah. Kalau tadi dikatakan feldspar yang banyak, jadi murah gitu ya. Nah, zeolit pun bisa jadi murah kalau di situ memang banyak. Oke, itu kira-kira tentang mineral-mineral yang dapat dijadikan sebagai flux. Jadi ada feldspar, ada feldspatoid, ada zeolit. Bahkan sebetulnya yang lain pun bisa, tetapi ya tadi melihat dari kuatnya flux, efek flux itu dan juga dari melimpahnya bahan baku ya, ini adalah yang potensial. Yang paling umum tetap feldspar. Yang ini masih dikembangkan. Itu tentang bahan baku flux. Kita akan masuk ke fluxnya sendiri. Fluxnya, oke, fluxnya. Dibuka. Apa sih flux itu dari tadi? Nah, walaupun sepintas itu sudah disebutkan. Flux itu sendiri kalau secara kimiawi adalah oksida yang dapat menurunkan temperatur leleh suatu campuran. Campuran artinya bukan medianya sendiri kan temperatur lelehnya sudah tertentu. Ketika dicampur, campurannya itu temperaturnya akan turun. Temperatur lelehnya ketika meleleh bersama-sama. Atau juga menurunkan temperatur softening atau simpering suatu campuran. Oksida flux yang dikenal antara lain K2O, Na2O, CaO, SRO, Li2O, MgO, ZnO, bahkan CuMn, MnCO, dan Fe itu juga bisa digunakan sebagai material flux. Saya hati-hati karena mana yang cocok untuk apa itu beda-beda. Contohnya nih Fe ya dapat bersifat refraktori. Refraktori kebalikan dari flux dong ya. Nah, tetapi dia refraktori pada kondisi oksidasi. Tetapi dalam kondisi reduksi kondisinya dia memiliki efek flux yang kuat. Itu Fe. Ya, tetapi Fe tidak dimasukkan ke dalam flux untuk keramik juga gitu ya, karena keramik dibakar dalam kondisi oksidasi gitu ya. Dan juga kalau menggunakan Fe ya nanti ada pengotornya. Justru banyak produk keramik yang ingin putih, Fe-nya ingin dibuang gitu ya. Jadi itu tadi banyak oksida yang digunakan untuk flux, dapat digunakan untuk flux, tetapi apa yang cocok untuk apa ya harus disesuaikan. Nah, kalau kita bicara
untuk bodi keramik, bahan bakunya bodi keramik ya, maka flux ini tadi hanya diharapkan membentuk sejumlah lelehan yang terkontrol. Oke, jadi tidak untuk melelehkan semua bahan, sehingga tadi dapat mengikat ya, dapat mengikat keseluruhan campuran. Yang umum digunakan adalah K2O dan Na2O yang ada di dalam feldspar. Kenapa? Karena feldspar banyak sekali, sudah disebut-sebut. K2O itu adalah adanya di ortoplas atau mikrofilm atau di alkali feldspar ada, di K feldspar ada, dan Na feldspar sendiri ada di albit dan ada di alkali feldspar. Sedangkan flux yang digunakan dalam glasir adalah CaO. CaO itu pun bisa digunakan sebagai flux nih. CaO ada di mana ya? Di dalam feldspar juga sebetulnya ada CaO. CaO, tetapi kalau untuk glasir biasanya diambil dari limestone, dari gamping ya, batu gamping. Wah, CaO lebih banyak itu. Oke, jadi yang paling banyak digunakan sebagai bahan baku flux dalam bodi keramik adalah tadi pastinya K feldspar dan Na feldspar, albit dan ortoplas. Oke, kemudian CaO walaupun bersifat flux tetapi dia dimasukkan ke dalam kelompok flux. Flux sekunder. Efek fluxnya kurang kuat, artinya turunnya, jadi kalau dicampur menurunkan titik lelehnya tidak terlalu banyak gitu kira-kira. Titik lelehnya masih relatif tinggi kalau yang sekunder. Kalau yang primer itu kuat ya, menurunkan titik lelehnya signifikan. Ya, ada jenis material flux yang lain ini di bawah. Ini ya, kalau saudara lihat bahwa ini semuanya adalah flux, tapi kan saudara bisa melihat ke bawah ini bahwa oh ini yang sekunder, ini yang primer. Fungsinya sebelum dibakar, ya kalau belum dibakar kan belum leleh, jadi masih sebagai agregat. Kemudian agregat pastinya mengurangi sisik kering, mencegah perubahan bentuk, tapi sesudah dibakar dia akan membentuk massa gelas, massa lelehan air. Kemudian akan mengikat butir agregat ya. Tadi sudah disebutkan lelehan itu mengisi pori, mengikat, bahkan mempengaruhi agregat refraktori lain untuk softening. Kemudian mengurangi porositas ya sudah pastilah. Menambah sisik bakar ya kalau meleleh pasti kan mengecil sedikit gitu ya ininya sih. Jadi kan tadinya besar karena ada yang meleleh mengecil, kemudian si lelehannya pindah lagi ngisi tempat kosong gitu ya. Bisa menambah sisik bakar, tapi seberapa banyak menambahnya ya saya tidak tahu persis. Jadi saudara kalau istilah sinter saudara pasti tahu ada softening sehingga saling mendekat gitu ya. Kalau fuse atau melted maka meleleh. Nah di dalam bodi keramik yang meleleh itu tidak semuanya. Kita berharapnya yang meleleh itu cukup saja untuk mengisi pori dan mengikat kuat. Dan itu dapat diharapkan dari feldspar dan dari mineral kelompok. Titik leleh dari feldspar tergantung pada jenis feldspar dan komposisinya. Oke. Nah, kalau Na feldspar ini titik lelehnya di 1118 derajat plus minus 3 derajat. Kalau K feldspar di 1150 derajat plus minus 20 derajat Celcius, dan kalau Ca feldspar di 1553 plus minus 2 derajat Celcius. Oke, ini ada yang anortit, ini ada yang albit, ini adalah yang ortoplas. Ini adalah yang anortit, nah ini yang di atas, ini adalah yang albit, ini yang di kiri. Kemudian yang di kanan ini adalah anortit. Ini yang kanan kita bicara jenis-jenisnya. Oke, kalau mau bicara
kalau yang ini titik lelehnya berapa? Coba aja dikonversi ke sana. Kalau komposisinya sekian, kira-kira titik lelehnya ada di mana? Ya, mestinya sih bisa ya. Memang tidak pernah disebutkan nih titik lelehnya berapa, yang ini titik lelehnya berapa nih, betul. Yang jelas anggota dari solid solution-nya meleleh lebih rendah daripada masing-masing komponennya. Oke, mari kita lihat anotit. Ini misalnya anotit leleh di 1553. Nah, kalau solid solution-nya artinya campuran antara ini dan ini, maka dia menjadi turun ya. Ini kan turun ke sekarang sini. Temperaturnya turun 1553, 1500, 1450 dan sebagainya. Jadi kalau kita punya komposisinya rada di sini, ini akan turun temperatur lelehnya. Itu yang saya maksud bahwa ini anggota solid lelehnya akan lebih rendah dari masing-masing N member. Nah, hanya harus diingat bahwa di bagian yang ini tidak ada solid solution antara K feldspar dengan Ca feldspar, tidak ada solid solution. Oke, mari kita lihat di sini. Ayo kita lihat langsung saja nanti. Nah, kita akan bicara bagaimana kalau K feldspar dinaikkan temperaturnya karena kita akan melakukan pembakaran keramik. K feldspar itu mengalami incongruent melting. Incongruent melting sini, kira-kira incongruent meltingnya di sini. Sini, 1348. Apa itu incongruent melting? Jadi kalau melting itu kan meleleh saja langsung homogen gitu ya. Kalau incongruent melting adalah meleleh tetapi tidak langsung semuanya. Jadi meleleh sebagian, sedangkan sisanya membentuk mineral baru. Ini feldspar KAl-Si3O8. Kemudian dia meleleh sebagian. Ini jadi ada tadi kan tetrahedra SiO4. Nah, SiO4-nya itu ada yang putus. Meleleh. Ya. Meleleh, kemudian yang belum melelehnya berubah menjadi mineral baru yang disebut sebagai leosit. KAl-Si2O6. Leosit itu saudara masih ingat tadi ada namanya mineral leosit pada feldspatoid. Pada mineral feldspatoid ya. Mineral feldspatoid itu mineral yang terbentuk dari magma yang kurang SiO2. Tadi kan gitu penjelasannya. Nah, tapi itu bicaranya kalau kita punya lelehan magma, kemudian membeku, apa yang terjadi? Ya, kalau tidak ada SiO2, yang terjadi adalah ini, leosit. Nah, sekarang kita justru mineral yang sudah ada dilelehkan, gitu ya. Nih, tadinya K feldspar dinaikkan temperaturnya karena K feldspar berasal dari magma yang cukup SiO2. Maka ketika dia menaik temperaturnya, maka SiO2-nya sebagian akan meleleh dan jadilah mineral yang belum melelehnya itu adalah leosit. Oke. Ya, itu kira-kira. Nah, tetapi kalau di dalam magmanya ini cukup, kalau kita bicara balik lagi ke magma nih, ini tidak terbentuk karena ini akan berubah menjadi ini. Itu kalau bicara magma. Sekarang bukan bicara magma, tapi justru kita membuat lelehan. Ini lepas meleleh, maka akan menjadi ini mineral yang dulu. Nah, kalau lama-kelamaan dinaikkan temperaturnya, maka ya akan leleh juga, si ininya, si leositnya secara keseluruhan. Ini alasannya. Ortoklas merupakan bahan baku paling penting di antara feldspar karena memiliki
interval leleh sinter yang artinya mulai dia meleleh sebagian meleleh total itu jauh temperaturnya ya, selang temperaturnya, rentang temperaturnya itu lebar, jauh, sehingga bisa memberi kesempatan untuk lelehan itu masuk ke pori-pori, habis mengikat, aduh. Jadi kan tadi memang tidak diharapkan meleleh semua, tidak diharapkan meleleh semua. Jadi ini paling penting katanya ya. Kemudian kenapa titik leleh sinternya lebar adalah efek dari incongruent melting tadi, efek dari ini. Ketika temperaturnya makin naik, maka akan terjadi penurunan viskositas lelehan. Karena lelehannya makin banyak, dia akan viskositasnya akan turun. Pelelehan dimulai pada tepi butir. Jadi di sini ada gambar nih, tapi saya lupa sumbernya dari mana nih. Dan gambar yang menggambarkan tahapan-tahapan ketika temperatur sekian apa yang terjadi, yang berikutnya bagaimana dan seterusnya. Kita hampir meleleh. Ini pada tahap-tahap awal. Ini di bagian-bagian yang pinggirnya saja, yang di bagian pinggirnya saja. Maaf ada kucing. Nih ya, jadi bagian-bagian ini pasti ini bagian yang tengah masih felspar, tapi bagian yang ini sudah ada yang jadi adhesif pastinya. Kalau temperaturnya sudah tercapai. Begitu. Ini udah hampir leleh. Ya, jadi itu. Nah, kapan leositnya ini menghilang dan menjadi lelehan semua di atas 1530 derajat Celcius menghilangnya. Itu. Jadi makanya tadi dikatakan titik leleh sinternya itu cukup lebar. Nah, kemudian untuk melihat efek flux yang dihasilkan oleh felspar, mari kita lihat diagram fasa ini. Ini ada sebenarnya sumbernya ada ini tadi saya tidak keburu diupload saya lupa mengganti. Jadi kita akan melihat diagram fasa ini. Ini sebetulnya diagram fasa antara leosit dengan silika ya, leosit dengan silika. Oke. Jadi kalau kita bicara yang felspar dari sini ke atas, tarik ke atas. Nah, ini batasnya. Kalau ini ditarik ke atas, maka titik lelehnya ketika dia hanya antara felspar dan silika, misalnya campuran bahan kita hanya felspar dan silika. Efek flux dia kelihatan. Felsparnya sendiri, titik lelehnya ada di sekitar sini. Ya, di sekitar sini. Kan sekitar 1530 itu leosit sudah hilang katanya, itu artinya udah leleh semua tuh sekitar sini. Kemudian ketika kita punya silika kan di 1713 derajat ininya lelehnya. Ketika dicampur, maka kita akan mendapatkan titik leleh bersama. Dan campuran adanya di temperatur ini. Temperatur 990 derajat plus minus 20 derajat jika komposisi ortoklasnya ada di sekitar sini dan komposisi SiO2-nya ada ya pas di sini. Ini berapa kira-kira itu? Nih hitungannya adalah kira-kira 58% K felspar dan 42% silika. Oke, karena titik ini dekatnya ke felspar ya. Ini felspar yang OR ini ya. Ini dekatnya ke felspar. Titik ini jauh kalau ortoklas, artinya yang banyak adalah felspar, yang sedikit adalah silika. TR ini tridimit. Kenapa di sini tulisannya tridimit? Karena ini sudah dimulai dari temperatur yang cukup tinggi ini. Jadi kalau misalnya di sini berapa ini bukan 0 derajat pasti ya.
bukan 24 derajat juga ini. Pasti udah ratus-ratusan, jadi udah sekitar 3 limit, makanya tulisnya 3 limit. Tapi kalau kita mulainya dari derajat yang rendah, pasti di sini tulisannya puasa ya, karena di sini akan masuk puasa. Oke, kira-kira gitu. Ini diagram fasa campuran yang menunjukkan efek flux dari Felsbach. Menurunkan titik leleh campuran di sini. Kita lihat ini melt nih. Kalau di bawah sini kan masih Felsbach 3 limit, artinya di sini padatan. Di sini masih ada lelehan plus padatan gitu ya. Kalau meleleh semua ini. Tuh, itu efek fluxnya. Walaupun yang diharapkan adalah kalau di dalam bodi keramik bukan meleleh semua, tetapi di temperatur tertentu dicapai partial melting tadi, incongruent melting. Incongruent melting ya di titik titiknya. Oke, di sini. Ya, ini saya meminjam diagram fasa ini karena tidak ada yang khusus ortoklas dan silika gitu ya. Nah, tapi di sini malahan sekalian menunjukkan bagaimana efek flux yang ditunjukkan oleh Leucid. Leucid itu kan felsfatoid tadi. Ini felsfatoidnya. Kalau felsfatoid ini dicampur dengan silika, dicampur karena kita menyampurkan dalam adonan bahan baku ya, bukan di dalam magma ini campur gitu ya, maka ini yang terjadi. Jadi dia tidak langsung meleleh bersama dulu ya, tapi tadi melalui tahapan dulu ya, kapan menjadi Felsbach kemudian baru meleleh bersama gitu ya. Jadi Leucid leleh, kemudian nanti akan jadi Felsbach ketika silikanya cukup, kemudian baru meleleh bersama. Nah, ini. Oke, jadi tergantung kita mau melihatnya. Kalau batuan beku, kita bicara batuan beku, kita melihatnya dari lelehannya dulu, baru membeku bersama gitu. Tapi kalau kita melelehkan, maka melihatnya dari padatannya dulu, baru meleleh bersama. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya belajar petrologi dulu, bagaimana mineral-mineral itu membeku gitu ya, maka bicaranya dari sini dulu, dari atas dulu. Mineral apa yang terbentuk? Nah, ini dia. Ini sekarang dibalik. Kita punya mineral, kemudian dilelehkan, apa yang terjadi. Jadi, nah ternyata yang penting adalah bahwa Leucid pun menurunkan titik leleh campuran, gitu ya, titik leleh campuran bahan. Tidak langsung leleh dulu semua, tetapi melalui Felsbach dulu, baru leleh semua. Oke, kira-kira itu ya. Yang berikutnya, jika sekarang dicampurnya dengan alumina, tiga bahan, maka titik geotekniknya lebih turun lagi. Kalau tadi 960, sekarang menjadi 985 derajat. Saya tidak punya diagram fasa. Oke, ini titik leleh bersama atau titik beku bersama. Kalau kita bicara lelehan yang membeku, disebut titik beku bersama. Kalau kita bicara padatan yang meleleh, disebut titik leleh bersama. Disebut sebagai titik eutektik. Nah, kalau yang titik meleleh sebagian saja, incongruent melting, ini disebut sebagai titik peritektik ya, peritektik. Ya, itu tadi tentang Felsbach. Sekarang bagaimana kalau kita punya Na Felsbach? Karena tadi yang dikatakan itu adalah Na Felsbach juga flux yang penting ya. Na Felsbach meleleh homogen pada temperatur 1118 derajat plus minus 3 derajat Celcius. Ini ya, dari diagram ini kita bisa lihat.
Kemudian albit lebih banyak digunakan karena memiliki titik leleh yang rendah dan viskositas lebih rendah dari kak felsat. Lebih rendah tadi kan diharapkan lelehannya mengalir mengisi pori. Lebih lambat, kalau lebih lambat masalah misalnya di penggumpalan. Tetapi dia masih merupakan ini yang merupakan bahan flux yang baik. Bahkan yang paling baik sebetulnya K dan Na felsat. Jadi untuk komposisi alkali felsat yang pas itu bahkan akan bisa lebih baik hasilnya. Oke, kalau kita bicara efek flux pada Na felsat, ini ada di bawah sini nih. Ini pun juga sebetulnya kalau kita bicara antara Na felsat dan mau dicampur dengan silika misalnya karena kan bahan baku kita dicampur dengan kuarsa ya, maka ini dinaikin ke atas ini nih karena albitnya ada di garis ini. Kalau yang ke kiri ini adalah diagram fasa untuk yang felspatoid. Ini felspatoid. Nevelin ini felspatoid ya. Tadi kan sudah dari sini bahkan sekalian kita bisa melihat efek dari felspatoid terhadap penurunan titik leleh bersama. Oke, ini kalau ditarik ke sana nih, ini titik lelehnya albit ada di sini, di sana sekitar 1118 derajat plus minus 3 tadi. Titik leleh silikanya ada di sini 1715 tadi ya, 13 plus minus ya. Oke, ketika dicampur, nah temperatur lelehannya akan turun di sini. Temperaturnya turun menjadi 1062 plus minus 3 derajat. Kalau kita mencampurnya dengan komposisi pas seperti ini, 68% albit dan 31% silika. Pas di sini ya, akan turun. Kalau campurannya berbeda pasti berbeda. Bagaimana kalau kita punya nevelin? Felspatoid titik balik tekniknya 2. Ya tekniknya 2 yaitu ketika dengan albit. Nah, di sini. Tapi kalau dengan silika dia akan ini dulu ya kalau dengan silika sama seperti tadi ketika kak felsat dengan silika. Jadi ada incongruent meltingnya. Oke. Tapi dia turun hanya saja kalau kita perhatikan turunnya tidak sebesar penurunan temperatur. Efek fluxnya tidak sebesar yang dihasilkan oleh felsat. Kalau ini kan asalnya aja titik lelehnya tidak terlalu tinggi, turunnya ke sini juga sedikit. Kalau yang tadi turunnya felsat kan titik lelehnya di daerah sini ya tadi tarik kan. Ini turunnya cukup jauh, makanya ini yang paling bagus. Walaupun yang paling optimal adalah kombinasi. Oke, jadi kita kembalikan ke felsat. Ini tidak terlalu kelihatannya, mungkin harus saudara perbesar saja kalau nanti atau nanti kita akan bicarakan mungkin minggu depan ada waktu 1 jam ya, Senin sebelum ujiannya di Kamis, hari Kamis, Senin itu kita masih bisa membahas hal-hal yang belum. Oke. Jika diagramnya terner ada 3 komponen dicampur, temperaturnya akan turun menjadi 1000 plus minus 10 derajat. Ini lebih turun lagi. Namun pada komposisi yang pas di sini. Saya tidak punya diagram terner. Ya, ternernya tidak ada, hanya punya bunyi. Oke, baik.
Jadi di sini sekalian saya memberi gambaran efek flux yang dihasilkan oleh feldspar maupun feldspar-Toy. Ca plagioklas ya. Kalau Ca plagioklas atau anortit ini, anortit 553 derajat. Kemudian fase gelasnya tadi yang dihasilkan relatif rendah atau relatif sedikit fase gelas yang dihasilkan. Kenapa sedikit ya, lihat aja rumusnya. Ini kan rumusnya Ca Al2 Si2 O8. Kalau yang K feldspar kan K Al Si3 O8, Si-nya lebih banyak. Jadi lelehannya pastinya yang ini lebih sedikit, kemudian yang tadi yang ini maupun yang itu banyak. Dan viskositasnya rendah. Viskositasnya rendah. Kemudian penggunaannya kurang menguntungkan dibanding kedua alkali feldspar yang lain. Apalagi untuk CaO itu biasanya ada yang lebih cocok yaitu limestone. Dan itu digunakannya bukan di bodi keramik tetapi di glasir. Kalau di bodi keramik ya takutnya dia menjadi siapa tahu menjadi hal yang apa kemarin ada garam soluble salt itu bisa menjadi masalah. Itu yang soluble salt itu kalsit kan dihasilkan. Jadi tidak dimasukkan ke dalam bodi keramik tetapi untuk CaO itu untuk gelas biasanya. Oke, kemudian lelehnya juga lebih rendah. Kalau mau digunakan untuk glasir, kandungan CaO-nya rendah. Maksudnya, ini ya, maksudnya kan plagioklas itu ada Ca dan Na. Kalau plagioklas ini mau digunakan untuk glasir, maka tadi glasir itu cocok menggunakan, kalau mau menggunakan feldspar ya. Kalau feldspar mau digunakan untuk glasir juga, maka yang cocok adalah yang Na. Itu. Jadi ya intinya Ca ini tidak. Kalaupun mau menggunakan yang CaO, jangan pakai feldspar, gunakanlah yang limestone. Kira-kira gitu ya. Jadi di sini tolong jangan saudara dibuat bingung. Tadi untuk glasir dulu katanya pakai CaO, tapi dari limestone CaO-nya bukan dari feldspar. Kalau dari feldspar, ya lebih baik menggunakan yang Na-nya, jangan yang CaO-nya. Jadi jangan gunakan yang anortit. Gunakan yang ke arah-arah albit, kira-kira begitu. Itu akan lebih baik ketimbang menggunakan yang anortitnya. Oke, itu tentang feldspar dan feldspar-Toy. Efeknya. Kemudian batuan yang mengandung feldspar, terutama pegmatit ya. Pegmatit itu sering mengandung alkali feldspar. Jadi sisa magmanya itu kan pegmatit dari sisa magma ya, banyak feldspar biasanya. Feldspar banyak tapi juga banyak bisa banyak silika, bisa banyak mengandung mineral yang eksotis. Hanya saja kalau pegmatit kan besar-besar tuh, memisahkannya mudah walaupun ada campuran mineral lainnya. Kemudian dalam granit sudah jelas banyak feldspar. Alkali granit apalagi feldspar-nya lebih banyak. Itu kalau kita bicara batuan beku. Oke, ini batuan beku kita. Plagiogranit itu granit yang normal, granit yang biasa. Alkali granit, ini komponen granit yang biasa di sini ya, yang normal. Disebutnya plagiogranit. Artinya di dalam granit kita masih ada plagioklas-plagioklasnya lah, begitu ya. Nah, plagioklas yang walaupun albit, oligoklas gitu. Tetapi ketika di dalam batuan beku kita tuh dominannya adalah alkali feldspar, plagioklasnya ada sedikit sekali gitu ya.
Nah, itu namanya sudah alkali granit. Nih, alkali granit. Ada di sini udah kelihatan nih, feldspar-nya banyak. Tadi Kak feldspar grup yang baik. Kemudian di cyanide nih. Cyanide, ini, waduh apalagi. Eksklusif banget, banyak ortoklasnya. Nih, ortoklasnya ya. Hanya saja, tadi ada juga istilah feldspathoid cyanide atau nephelin cyanide. Nephelin cyanide artinya bukan ortoklas yang banyak, melainkan nephelinnya atau campuran nephelin dan ortoklas. Nah, kalau bingung kira-kira gini. Kalau ada embel-embel di depannya nephelin cyanide artinya feldspathoid cyanide, artinya yang menjadi mineral alkalinya adalah mineral feldspathoid, yaitu yang SI-nya sedikit, tapi sama-sama ada Ka. Na. Oke, jadi ini batuan beku yang banyak felsparnya. Yang lain ada. Hanya saja kalau punya ini akan lebih banyak. Nah, sayangnya yang namanya cyanide tidak terdapat di semua tempat. Tidak relatif lebih sedikit lah dibandingkan dengan granit ya. Granit banyak, relatif banyak, tetapi kalau cyanide tidak sebanyak granit. Itu aja. Hanya kalau di lokasi itu ada cyanide, maka pastinya kalau dekat sumbernya akan murah, itu dapat digunakan. Bagus untuk digunakan sebagai bahan flux. Walaupun ingat bahwa ini batuan, jadi ada campuran-campuran mineral lain. Mineral lainnya apa? Ya mungkin ada kuarsa dan fibol, ada dua masih di situ. Dan itu akan memberi suatu kontribusi terhadap perilaku bahan baku sewaktu pembakaran. Entah menyebabkan, atau kalau sebelum pembakaran juga udah pasti ya, menyebabkan tidak plastis, misalnya kalau dibakar. Apakah ada efek? Ya kalau ada muskovitnya pasti ada efek fluxnya. Kalau ada kuarsanya, kuarsa akan menambah jumlah filler artinya gitu ya. Atau filler yang nanti ditambahkan dikurangi saja karena sudah ada kuarsanya. Kira-kira gitu ya. Jadi harus diingat, harus diwaspadai, harus karakterisasi dulu bahan baku kita itu ada apa saja di dalam. Oke. Karena apa? Jangan asal terima nih dapat bahan baku feldspar, jangan. Karena komoditi yang dijual walaupun namanya feldspar, tetapi ya ini bisa ini ya. Terutama di Indonesia. Kalau di luar mungkin masih disebut feldspar stone. Kalau feldspar stone artinya ya masih batuan yang campur aduk itu. Tetapi kalau sudah feldspar sebetulnya sudah merupakan hasil pemisahan, sudah dimurnikan misalnya. Harusnya begitu dalam benak saya lah ya. Kalau feldspar yang murni kan gitu. Tapi ternyata lain. Kalau orang jualan tidak begitu caranya. Kalau orang jualan tuh, pokoknya ini banyak felsparnya, sudah dijual sebagai felspar saja. Nah, itulah makanya kita perlu karakterisasi. Jadi bisa ada lempung, bisa ada kuarsa, bisa ada oksida besi di dalamnya. Nah, tetapi kalau butirannya besar-besar, seperti pegmatit mudah memisahkannya. Atau kalau butirannya berbeda ukuran, itu juga mudah memisahkannya, tinggal diayak. Tetapi kalau butirannya sama, nah itu yang jadi masalah. Oke, jadi mineral yang terdapat di dalam bahan baku kita dapat memberikan kontribusi tersendiri. Oksida besi ya akan memberi kontribusi terhadap warna. Seperti itu. Oke, di Indonesia dapat feldspar banyak sebetulnya, tetapi masih banyak yang diimpor.
Kenapa? Karena speknya tidak memenuhi syarat ya, karena tadi ya yang dijual adalah batu gitu ya, bukan feldsparnya. Nah, kalau yang dimintanya adalah felspar yang putih misalnya ya, nah itu kan juga walaupun misalnya nih si felspar dari Lampung sudah dipisahkan dari pengotornya, sudah felspar sendiri itu, tapi tetap tidak memenuhi spek kalau itu yang dari Lampung, yang alkali granit karena warna felsparnya merah. Tidak memenuhi spek jika kita ingin membuat porselen yang putih, contohnya gitu ya. Itu kira-kira. Jadi kenapa banyak yang diimpor? Karena felspar yang melimpah di Indonesia itu banyak yang belum memenuhi spek yang diharapkan oleh industri. Kemudian tidak hanya itu juga, industri pasti mengharapkan suplai yang bisa kontinu dengan kualitas yang kontinu gitu. Berarti ini tantangan nih sebetulnya ya, tantangan untuk bisa memasok felspar yang sesuai dengan spek ini harus diapakan dulu batuannya. Ya sekarang sih kalau felspar Lampung katanya itu sebetulnya batuan beku granit alkali granit yang laku. Kemudian Punten Bu, mohon maaf Bu. ya. Udah jam 1. Oh maaf lah saudara, saya kan mikirnya dia kok nggak putus-putus dari tadi gitu ya. Maaf ya. Harusnya dari tadi kasih tahu. Makanya saya bingung nih kok nggak putus dari tadi. Saya ingatnya yang punya saya suka putus gitu ya. Maaf tuh kan kalau baru ini saya lupa. Ya baik, saya kira habis sih sebetulnya. Ini satu slide lagi, tapi kita akan bicarakan hari Senin, termasuk Senin itu tanya jawab plus kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti saya akan yang ini belum dijelaskan. Oke, itu aja. Saya kira cukup. Mohon maaf karena saya dari tadi nunggu putusnya. Lupa kalau sudah di fasilitas yang ini. Baik, ini pas habis sebetulnya.